Awalnya semuanya baik-baik saja. Permaisuri membawa Kaisar Gajah Dewa dan sekelompok kemampuan hebat. Dan itu hanya masalah waktu sebelum anti pencuri diselesaikan. Dan dia hanya perlu menunggu di luar. Dan akhirnya mengisi pisau pencuri beberapa kaki. Semuanya lancar. Dia masih putra Kaisar. Tetapi menantu anti pencuri nomor 1 diinjak oleh dia. Pengadilan surgawi mereka masih begitu tak terkalahkan. Tapi semua ini terjadi terlalu tiba-tiba. Terlalu mengejutkan. Van Star tertegun sejenak. Dan dia bahkan lupa bahwa kekacauan terus-menerus mendekati ratunya. Bukan hanya dia. Pada saat itu, semua kaisar yang dipanggil oleh permaisuri terkejut. Kekacauan. Dua kata ini saja sudah cukup untuk membuat hati mereka merasa malu. Ini jelas lebih menakutkan daripada pembangkit tenaga listrik kerajaan naga sungguhan yang menjaga di ujung lubang cacing. Setelah kekacauan, bahkan jika permaisuri adalah wanita paling mulia di dunia, bahkan jika kaisar gajah adalah kaisar ilahi, dia pasti akan mati. Bagaimana? Tanda seru. Van Star tidak dapat membayangkan bahwa perangkap anti pencuri yang digali untuk ratu ibunya ini begitu mengerikan. Ini untuk nyawa ibunya. Yang paling penting adalah kekacauan itu sulit dirasakan. Sama seperti kerumunan Qin Yichen telah mencapai akhir dan melihat kekacauan, iblis Yue Kong tidak menyadarinya sebelumnya. Kekacauan hanya bisa dilihat dengan mata, dan bahkan semua makhluk melihat hitam pekat tampaknya kekacauan itu mencerminkan hal-hal yang paling menakutkan di hati makhluk hidup. Van Star memang sudah bodoh. Dia masih berdiskusi dengan Xie Feiling bagaimana cara menyiksa pisau pencuri. Tapi sekarang, ratu ibunya hampir ditelan kekacauan. Selamatkan orang. Dengan raungan sang dewa gajah kaisar, bintang rias terbangun seperti mimpi. Dan kekuatan besar para kaisar juga menahan kepanikan. Kekacauan yang semakin mendekatkan diri dengan kaisar juga menggerogoti hati mereka. Bagi kaisar, sebenarnya ada dua jalur, yaitu dia dan kaisar dewa gajah bergabung untuk melawan balik Yao Yue Kong. Yang kedua adalah kaisar yang kuat di luar, membunuh Qin Yichen. Namun, lubang cacing menjadi lebih sempit saat masuk. Tempat di mana Ke Tiangxuan dan Kun Yutian berdiri berdampingan hanya cukup untuk dua pria kuat untuk bertarung bersama. Ini hanya membuat raksasa kaisar putus asa. Jika mereka berada di langit berbintang yang luas di luar, di bawah tangan mereka, akan mudah untuk membunuh Ke Tiangxuan dan Kun Yutian. Tapi di lubang cacing yang sempit ini, mereka adalah raksasa kekaisaran, begitu pula Kun Yutian dan Ke Tiangxuan. Tidak mungkin membunuh mereka dalam waktu tongkat dupa. Ke Tiangxuan meletakkan tangannya di sekitar dadanya, dan sudut mulutnya memiliki senyuman yang telah lama ditunggu. Tianxing terlalu tepat untuk mengatakan bahwa betapapun sempurna dan menakjubkannya pelarian selalu merupakan perilaku pecundang. Dan kali ini, mereka tidak akan lari. Mereka ingin semua kaisar menyaksikan kaisar dihalangi oleh mereka dan ditelan oleh kekacauan. Datang. Ke Tiangxuan dan Kun Yutian meraung serempak, dan kedua raksasa itu berniat membunuh. Sejujurnya, dalam kasus sebatang dupa, mereka tidak akan pernah terbunuh jika mereka cocok. Gemuruh. Kekacauan semakin mendekat, dan kekuatan besar suku Jiuli dan Xiawang memimpin dengan marah membunuh mereka. Serangan mereka sengit, tetapi mustahil bagi Ke Tiangxuan dan Kun Yutian untuk mundur selangkah. Van Star memandang lubang cacing yang cukup sempit untuk membuatnya berdesakan dan terhuyung-huyung, kesal, dan ingin membelah lubang cacing dengan kekuatan bintang. Tapi dia tahu konsekuensi dari melakukan itu. Gejolak waktu dan ruang di luar lubang cacing dapat membuat trauma bahkan oleh tentara kekaisaran. Bahkan bisa dikatakan bahwa dengan kekuatan para kaisar ini, tanpa kehadiran raksasa yang mahir dalam ruang dan waktu, mustahil bisa membuka lubang cacing. Leluhur. Pada saat ini, dia melihat Xie Feiling meraung dalam kesedihan dan kemarahan. Leluhur yang memintanya untuk tinggal di luar sekarang memimpin, tetapi dia mengikuti permaisuri. Pada saat ini, kekuatan klan Xiawang hanya bisa berdiri di belakang kaisar. Jika kekacauan sedang melonjak, dia pasti akan mati di depan kaisar. Xie Feiling marah. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa dia lihat. Apa? Mata sejati dari Raja Jahat. Ketika alis Xie Feiling meledak dengan mata vertikal yang menakjubkan, seluruh lubang cacing tampak bergetar. Ledakan. Cahaya ganas yang dipadatkan oleh cahaya jahat lewat, dan kekuatan mata sejati Raja Jahat diketahui semua ras, dan semua ras terpesona. Tetapi pada saat ini, alis Qin Yichen, berdiri di belakang Ke Tiangxuan, juga meledak dengan sinar matahari yang cemerlang. Anda memiliki mata sejati Anda dari Raja Jahat, dan saya juga memiliki murid surga naga matahari yang menyala-nyala. Ledakan. Kedua mata yang mengerikan itu bertabrakan di antara lubang cacing, dan mereka tak terhindarkan, dan mereka bertarung bersama seperti takdir. Cahaya jahat sangat menakjubkan, matahari yang terik sungguh menakjubkan. Boom, boom, boom. Selama konfrontasi antara iblis dan matahari, lubang cacing terus retak dan bergetar. Tetapi di tengah alis Qin Yichen, ada kata naga. Ledakan. Pada akhirnya, matahari yang terik berubah menjadi naga marah yang mengerikan, menyapu sepanjang lubang cacing,
membuat semua kekuatan terhuyung-huyung, dan kekuatan penjaga tubuh ditembus oleh naga yang marah, meledak dan hancur. Sepertinya mata yang membuatmu menjadi Tian Jiao dari klan Xiawang tidak begitu bagus. Qin Yichan mencibir, dan Xie Feiling menjadi gila sekarang. Mata sejati Raja Jahat, dan klan cahaya jahatnya, sama sekali tidak kalah dari naga sejati. Alasan mengapa dia kalah adalah karena teriknya matahari Zunlong Tianpu di alis Qin Yichan. Kaisar matahari yang terik langsung menggali mata arwah kaisarnya, dan membuka terik matahari Zunlong Tianpu untuk Qin Yichan. Adapun mata sejati Raja Jahatnya, meskipun dia juga memiliki warisan dari keberadaan yang kuat dari klan cahaya jahat, dia masih harus berlatih langkah demi langkah sendiri. Yang membuat Xie Feiling semakin putus asa adalah pisau pencuri ini jelas menunda waktu. Kekuatan klan Xie Guangnya masih berada di belakang kaisar. Tidak hanya kekuatan klan cahaya jahatnya, tetapi juga kekuatan kuat klan kaisar dari semua sisi yang baru saja menyerbu masuk bersama permaisuri. Bagaimanapun, tetap di luar dan mengikuti kaisar dan permaisuri untuk menghancurkan anti pencuri, hadiahnya pasti berbeda. Tetapi bagaimana semua kaisar bisa berpikir bahwa yang menunggu mereka sudah cukup kekacauan untuk menelan semuanya? Pada saat ini, kekuatan klan Xiawang dan klan Jiuli saling sesak. Jika Anda tahu siapa yang ramai pada akhirnya, siapapun yang harus ditelan oleh kekacauan terlebih dahulu. Dalam menghadapi kekacauan yang terus terjadi di belakangnya, bagaimana semua kekuatan besar bisa menjaga wajah yang biasa untuk menyelamatkan hidup mereka? Jangan remas aku kembali. Brengsek. Hantu jahat tua. Kamu masih memiliki wajah untuk mengatakan, jika kamu tidak melihat dengan jelas sebelumnya, aku akan terjebak seperti ini. Apa kau berdiskusi dengan anti pencuri ini? Tanda seru. Jika Lao Su membahasnya dengan baik, mengapa aku harus bersamamu di sini? Mereka awalnya adalah kaisar, dan kekuatan mereka sebanding. Ketika hidup mereka dipertaruhkan, tidak ada yang akan terbiasa dengan orang lain. Saat kekacauan semakin dekat, permaisuri akan punya waktu untuk mundur dari Yaoi Wekong, dan sudah akan ada api di belakangnya. Meskipun posisi permaisuri hanya bisa mati sesaat lebih lambat dari mereka, tetapi dalam keputusasaan ini, kekuatan besar para kaisar telah berjuang untuk momen bertahan hidup ini. Bahkan jika permaisuri dan kaisar gambar dewa masih tidak melawan iblis Yuekong, hanya dua kaisar ini yang bisa melawan iblis Yuekong dan Raja Changmang. Mereka tidak sabar untuk menendang kaisar di belakang.